Salam, selamat pagi. Berjumpa lagi di pagi hari ini. Kita akan membahas bagian firman Tuhan di dalam kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Yang berbunyi demikian, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya, di pagi hari ini firman Tuhan berkata, firman Tuhan menuntun kita bahwa apa? Harus hidup berbeda. Nah, harus hidup berbeda itu seperti apa? Kita melihat banyak orang Kristen yang di zaman sekarang ini, kehidupan kekristenan hanya standar-standar saja. Yang penting dia melakukan, yang penting rutinitas, tapi hidupnya tidak berbeda, hampir serupa dengan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada sesuatu yang kita banggakan dan apalagi diteladani. Karena apa? Karena hidup kita jauh berbeda dengan orang-orang dunia. Nah, kalau kita hidup berbeda, berarti kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harus berbeda dengan orang-orang dunia. Kalau kita disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita harus beda, berbeda dengan orang-orang dunia. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, kalau hidup kita tidak berbeda dengan orang-orang dunia, maka itu akan menjadi pertanyaan yang besar. Apa yang harus kita banggakan? Yang harus kita banggakan adalah apa? Hidup kita berbeda dengan orang-orang dunia. Berbeda dengan apa? Berlaku adil, setia, dan rendah hati. Itu yang dituntut Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya. Padahal orang percaya dipanggil untuk menjadi utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah dunia. Nah, ketika kita dipanggil untuk menjadi utusan-utusan di dunia, apa yang harus kita lakukan? Hidup kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita harus hidup dalam keadilan. Kita harus hidup dengan kesetiaan. Kita harus hidup dengan kerendahan hati. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Firman Tuhan berkata, hidup kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Seperti yang disampaikan oleh Mika yang melayani pada zaman Yonatan, pada zaman Ahaz dan Hizkia. Arti nama Mika adalah apa? Siapa Tuhan seperti engkau. Ada 3 tuntutan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang adalah utusan-utusannya, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sulit kita menemukan keadilan yang hakiki di dunia ini. Yang marak justru ketidakadilan terjadi di mana-mana, atau keadilan yang diperjualbelikan. Dia mau melakukan keadilan, tapi dia menuntut harus bayar dia, baru dia melakukan keadilan. Tapi kalau tidak membayar dia, maka dia tidak akan melakukan keadilan. Nah, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita melakukan keadilan, kita menuntut, kita memperjualbelikan keadilan itu, maka hidup kita tidak berbeda dengan dunia, orang-orang dunia. Sama dengan orang-orang dunia. Karena apa? Kita tidak melakukan keadilan. Kita memaksa diri untuk melakukan keadilan. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Jikalau engkau melakukan keadilan, harus mulai dari diri kita sendiri.
Jikalau kita melakukan keadilan di dalam diri kita sendiri, maka di situ orang-orang dunia, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, ketika mereka melihat hal-hal itu, mereka akan berubah. Tapi jikalau kamu menuntut saya, saudara, menuntut orang lain, dituntut orang lain, menuntut orang lain supaya apa? Hidup dalam keadilan. Tapi hidup kita sendiri kita tidak dalam keadilan. Maka sama dengan tidak ada perubahan, tidak berbeda dengan orang-orang dunia. Sama dengan orang-orang dunia. Nah, yang pertama di sini dikatakan kita dituntut sebagai orang-orang yang percaya supaya tetap berlaku adil. Berlaku adil kita melihat ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, penderitaannya yang luar biasa. Tapi dia masih berdoa, "Ya Bapa, ampunilah salah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bayangkan, kalau Tuhan Yesus sendiri sudah mengampuni kita, meskipun dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam tindasan, hujatan, fitnah, olokan, diludahi, tapi dia masih mengampuni. Apalagi kita sebagai umat manusia, kalau kita tidak mengampuni, itu kita disebut bukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang masih hidup di dalam dunia. Kita harus hidup di dalam dunia ini, ya harus berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah hidup percaya kepada Tuhan, maka berlaku adil mulai dari diri kita sendiri. Baru kita tuntut orang lain supaya mereka juga melakukan keadilan. Nah, kalau kita tuntut orang lain, tapi hidup kita tidak berlaku adil bagi orang lain, semua yang kita sampaikan itu sia-sia, tidak ada gunanya. Sekalipun berada di tengah dunia yang dipenuhi ketidakadilan, orang yang berlaku adil adalah orang yang menuntut orang lain, tetapi ia lebih dahulu melakukan apa yang dituntut kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus ingat, sebelum apa yang kita memperkatakan kepada orang lain, harus mulai dari diri kita sendiri. Baru mulai pada keluarga, di tengah masyarakat. Kalau kita tidak melakukan keadilan, ketidakadilan dalam hidup kita, sulit kita melakukan bagi orang lain. Kalau kita tidak mengampuni diri kita sendiri, berarti kita juga tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tapi kalau kita melakukan, kita melepaskan pengampunan bagi diri kita sendiri, kita melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita, maka di situ kita menuntut orang lain. Kita tuntut orang lain supaya berlaku adil, maka orang itu dia juga akan diberkati dengan apa yang kita perkatakan. Kita yang telah beroleh pengampunan karena korban Kristus, kita pun dituntut untuk bisa melepaskan pengampunan bagi orang lain yang bersalah kepada kita. Tidak seperti orang yang dibebaskan utangnya oleh raja karena ketidakmampuannya membayar, tapi ia malah tidak membebaskan temannya yang berutang kepadanya. Kalau raja sudah membebaskan orang yang berutang kepada raja, tapi teman kita sendiri, kita tidak membebaskan dia dari utang. Artinya ketika teman kita melakukan kesalahan kepada kita, menyakiti kita, kita harus melepaskan pengampunan. Karena kita melihat di sini menggambarkan raja mengampuni, membebaskan orang yang berutang padanya, itu menggambarkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni kita. Tapi apakah kita mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Jawaban ada di dalam hati kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti kita berlaku adil bagi siapapun, tapi mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita berlaku adil,
maka di situ kita akan tuntut orang lain juga untuk berlaku yang adil. Yang kedua, Tuhan juga menuntut kita supaya kita setia. Orang yang setia melakukan sesuatu dengan konsisten sesuai komitmen awal kepada siapapun ia berjanji atau memberi pernyataan, ia tidak ingkar janji atau berkhianat. Kalau kita berlaku kesetiaan, contoh sebagai anak-anak muda, kita sebagai anak-anak muda, kalau kita berlaku, kita dituntut untuk setia ketika kita mengenal seseorang. Yang dituntut pertama itu adalah kesetiaan. Apakah engkau setia dalam melakukan sesuatu, dalam tindakan, dalam komitmenmu, dalam konsistenmu, dan kepada siapa kita berjanji atau memberi pertanyaan? Atau kita mau ingkar janji atau berkhianat? Yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita adalah apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Yang dituntut Tuhan dari kehidupan kita adalah setia dalam komitmen kita, dalam konsisten kita, dalam janji kita kepada seseorang. Saya berjanji, saya akan setia sampai maut memisahkan kita. Itu adalah suatu kesetiaan. Janji kepada suami istri, janji kepada anak, janji kepada keluarga, janji kepada siapapun, janji kepada pacar. Apa? Aku akan tetap setia. Tapi kadangkala manusia berkata bahwa aku akan tetap setia. Tapi ketika di tengah perjalanan ada masalah persoalan, dia tidak setia lagi kepada pasangan. Dia tidak lagi setia kepada istri. Dia tidak lagi setia kepada suami. Dia tidak setia lagi pada anak-anak. Dia tidak setia lagi kepada keluarga. Dia tidak setia lagi kepada yang terutama. Dia tidak setia lagi kepada Tuhan. Karena dia katakan bahwa Tuhan tidak setia lagi. Tuhan memberikan tantangan lebih besar dari apa yang dia tidak mampu. Tapi yang sebenarnya, apa yang kita alami dalam hidup kita membuat kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, masalah persoalan apapun, kita yakin dan percaya jikalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan tahu segala pergumulan kita. Tetapi jikalau kita tidak setia, maka segala sesuatu itu akan sia-sia. Tapi Tuhan Yesus katakan, meskipun kita tidak setia, tapi dia tetap setia bagi kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, dia tetap setia sampai pada puncak terakhir, pengorbanan di atas kayu salib. Dia setia sampai selama-lamanya. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah atau situasi sulit, seringkali kita mudah berubah. Jadi mulai pertama itu pasti kita akan setia. Saya akan setia. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah persoalan kesulitan, maka kita akan berubah arah. Yang sebenarnya tujuan kita ke suatu tempat, tapi kita berubah arah dan kita kembali ke belakang. Lebih baik saya kembali. Yaitu tidak lagi setia kepada Tuhan. Ketika sedang berhasil dan berkat, kita justru gampang sekali melupakan Tuhan dan meninggalkan Dia. Ketika kita setia kalau berkat Tuhan itu berlimpah-limpah. Ketika kita setia kalau kita senang. Tapi jikalau ada masalah persoalan, kekurangan ekonomi kita berkurang, kita mulai ada perubahan di dalam hidup kita. Mulai kesetiaan kita berkurang. Mulai tidak setia lagi kepada Tuhan. Tapi apakah Tuhan dia juga kurang setia kepada kita? Tuhan dia tetap setia.
Ketika kita katakan kita setia, tapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah persoalan, komitmen kita akan hilang, konsisten kita akan hilang, dan kita berubah. Kita akan ada suatu perubahan, kita akan kembali. Saya tidak mau setia lagi kepada Tuhan karena banyak masalah. Ikut Tuhan banyak masalah. Katanya ikut Tuhan itu enak. Tidak setia lagi kepada Tuhan. Tapi yang dituntut Tuhan, yang kedua adalah kesetiaan. Apakah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan atau tidak? Jikalau kita setia kepada Tuhan, maka kita juga akan setia kepada suami istri kita, anak-anak keluarga kita, sanak saudara kita, andai tolak kita. Jangan sampai kita setia kepada Tuhan, tapi suami istri kita tidak setia, anak-anak kita tidak setia. Semua itu harus berjalan bersama-sama. Jikalau engkau setia kepada suamimu, jikalau engkau setia kepada istrimu, jikalau engkau setia kepada anakmu, jikalau engkau setia kepada keluargamu, setialah juga kepada Tuhan. Jangan sampai kita setia kepada keluarga, tapi kita tidak setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan dengan apa? Tetap komitmen, tetap beribadah, tetap melakukan kebenaran firman. Setia melakukan firman Tuhan. Itu yang dituntut Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau kita mau setia, maka kita akan memperoleh suatu kehidupan yang kekal yang kita alami dalam hidup kita. Yang terakhir, yang dituntut Tuhan adalah kerendahan hati. Orang yang rendah hati tidak akan menganggap dirinya lebih dari yang sebenarnya, dan tidak juga merasa lebih dari orang lain. Dan Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Yang dituntut Tuhan adalah, yang ketiga adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu berbicara tentang karakter kita. Apapun yang kita alami, mau kelar sampai di mana, mau hikmat kita sampai di mana, tapi jikalau kita tidak memiliki kerendahan hati, maka itu semua sia-sia. Firman Tuhan berkata, kesombongan akan membawa kepada kehancuran, tetapi kerendahan hati akan membawa kita kepada kebaikan, akan membawa kita. Jikalau kita memiliki kerendahan hati, kita akan diangkat tinggi, terbang tinggi bagaikan raja wali yang terbang tinggi. Tapi kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, ketika orang memberi solusi, memberi masukan, memberi motivasi, kita tidak akan menerima. Karena apa? Kita tidak memiliki kerendahan hati. Tapi jikalau kita memiliki kerendahan hati, kita akan siap dibentuk, kita akan menerima motivasi, menerima masukan, menerima sesuatu yang bertentangan dengan hidup kita. Kita akan belajar, oh iya, saya salah di sini, saya mau melakukan ini. Ketika orang memberi solusi, memberi motivasi, menegur kita, jikalau kita memiliki kerendahan hati, kita akan siap terima itu. Tapi jikalau kita tidak memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menerima apapun. Kita tidak akan menerima motivasi dari orang lain. Karena kita menganggap diri kita bijak, menganggap diri kita sudah luar biasa, menganggap diri kita sudah wow luar biasa. Sehingga kita tidak mau menerima masukan-masukan dari orang. Tapi mari hari ini kita mau belajar rendah. Ilmu padi berkata bahwa padi itu dia tahu bahwa dia hidup dari tanah. Ketika dia berisi, dia tidak semakin tinggi, tapi dia merunduk. Dia tahu bahwa dia hidup dari tanah. Dia rendah hati. Tapi kita melihat sekarang hidupnya itu tinggi-tinggi sampai setinggi langit. Tapi yang sebenarnya kosong, tidak ada artinya. Tapi kita lihat perbedaan
antara padi dan sekam. Kalau padi dia berisi dan dia semakin hari semakin merunduk. Tapi sekam dia akan terus naik tinggi. Tapi yang sebenarnya tidak ada arti apa-apa. Jikalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jikalau kita memiliki kerendahan hati, maka Tuhan akan angkat kita bagaikan Raja Wali, terbang tinggi. Tapi jikalau kita tidak memiliki kerendahan hati, maka kita akan jatuh tergeletak. Kesombongan akan membawa kepada kehancuran. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar. Yang dituntut Tuhan, ada 3 tuntutan dari Tuhan. Yang pertama adalah apa? Berlaku adil. Yang kedua adalah kesetiaan. Dan yang ketiga adalah rendah hati. Jikalau ketiga tuntutan ini kita melakukan di dalam hidup kita, mulai dari diri kita, maka orang lain ketika melihat, mereka akan diberkati lewat hidup kita. Karena apa? Jikalau kita melakukan tuntutan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan bersinar di wajah kita. Dan ketika kita muncul, maka orang-orang akan diberkati. Sebelum kita hanya belum berbicara, tapi orang itu sudah diberkati. Karena apa? Kita mau melakukan 3 tuntutan itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus punya kehidupan yang berbeda. Karena apa? Kita telah dikuduskan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Harus hidup berbeda. Harus hidup berbeda dengan apa? Orang-orang dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik dan mana yang jahat. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong dan memberkati kita semua.